Mantap! Bank Indonesia terus berupaya agar rupiah bisa digunakan di banyak negara dengan bekerja sama dengan sejumlah bank sentral negara lain. Upaya ini terus dilakukan agar QR Indonesia standar bisa digunakan untuk transaksi lintas batas negara. Kerjasama ini dimulai dengan Bank Sentral Thailand. Turis Indonesia yang ke Thailand bisa menggunakan e-wallet atau mobile banking dengan mata uang rupiah di Thailand dan sebaliknya. Jadi turis tinggal scan QR kode menggunakan aplikasi dan pembayaran bisa dilakukan. Untuk wisatawan, hal ini memudahkan karena tak perlu lagi menukarkan uang ke mata uang lokal. Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Tetapi, nyatanya beberapa negara warganya juga menerima mata uang Garuda sebagai alat pembayaran. Ada beberapa faktor yang membuat rupiah diterima di luar negeri, karena faktor kedekatan wilayah, banyaknya wisatawan Indonesia yang berkunjung ke negara tersebut, hingga adanya kerjasama lokal currency settlement. Nah, dalam video kali ini kami akan mengulas negara-negara yang menerima pembayaran dengan rupiah. Turki. Kesukaan warga Indonesia saat wisata ke luar negeri pastinya belanja dong. Di Istanbul, banyak pedagang-pedagang bisa bicara bahasa Indonesia. Ada orang Indonesia yang menjual beragam souvenir mulai dari dompet, tas, gantungan kunci, shawl, jilbab, hiasan, dan batu cincin. Ada juga menjual street food. Tidak sulit menemukan restoran-restoran Indonesia di Turki. Selain rumah makan, produk mie instan Indomie dapat diperoleh di semua pasar retail besar dan kecil di seluruh Turki. Produk mie instan Indomie saat ini telah tersebar di 80 provinsi di Turki. Terus ada apa? Ada di sini Indomie dengan vegetable. Dengan banyaknya penjual orang-orang Indonesia di Turki, pastinya rupiah pun berlaku di negara ini. Malaysia. Aku belinya 21 guys, banyak banget kan. Ini semua buat keluarga di rumah. Negara tetangga di Indonesia ini memiliki kemiripan budaya hingga bahasa dan menerima pembayaran rupiah. Selain banyaknya wisatawan yang berkunjung, Malaysia merupakan negara tujuan utama pekerja migran Indonesia. Bank Sentral Malaysia menjadi salah satu bank sentral yang paling pertama menjalin kerjasama LCS dengan Bank Indonesia. Artinya, rupiah diterima sebagai alat pembayaran di Malaysia, begitu juga sebaliknya, ringgit diterima di Indonesia. Wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, begitu juga sebaliknya, bisa menggunakan mata uang masing-masing untuk bertransaksi. Cara transaksinya dengan menggunakan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS dengan QR yang sudah lintas batas negara atau QR Cross Border. Bank Indonesia pun telah melakukan uji coba QR Cross Border dengan Malaysia dan Thailand yang memungkinkan konsumen dan pedagang di kedua negara dapat melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui QR Kode. Pada sektor pariwisata, para wisatawan asing cukup menggunakan QR Cross Border jika ingin bertransaksi saat vakansi di Indonesia. Begitu juga jika kita ingin bepergian ke luar negeri. Thailand sama dengan Bank Sentral Malaysia. Penggunaan mata uang rupiah sudah berlaku sejak tahun 2018. Thailand memang menjadi salah satu tujuan wisatawan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Statistik Thailand, negara-negara ASEAN merupakan wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Thailand. Sebelum pandemi COVID, wisatawan Indonesia meningkat drastis hingga tahun 2019. Di tahun 2019, total wisatawan ASEAN yang berkunjung ke Thailand mencapai 10,75 juta orang. Dari angka tersebut, sebanyak 710.000 orang berasal dari Indonesia yang mengalami kenaikan 10% dari tahun sebelumnya. Singapura juga merupakan salah satu negara yang banyak dikunjungi wisatawan Indonesia, bahkan menjadi yang terbesar kedua setelah China. Berdasarkan data dari Budget Direct Insurance, sebelum pandemi melanda, wisatawan Indonesia ke Singapura sebanyak 3,11 juta orang. Kemudian China sebanyak 3,63 juta orang. Maka Singapura juga sepakat menerima pembayaran rupiah. Arab Saudi.
Indonesia termasuk penyumbang jamaah terbesar sehingga kabarnya warga di Arab Saudi juga menerima pembayaran dengan rupiah. Ada Indonesia. Ada Indonesia. Hadi Zai Kam. Ada 100.000 30. Enggak isi 30. Oh dia ternyata mau dia. Besarnya potensi transaksi tersebut membuat BI terus berupaya menerapkan QR Cross Border. QR Cross Border sudah dibahas dalam presidensi G20. Bank Indonesia pun berkomitmen untuk mengembangkan pembayaran digital tersebut dengan memperhatikan keseimbangan antara mendukung inovasi dan mitigasi resiko. Dengan banyaknya negara-negara yang menerima pembayaran dalam bentuk rupiah, menandakan Indonesia siap menuju negara maju.